wabarakatuh. Kembali dengan topik selanjutnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kesetimbangan benda tegar. Sebelumnya kita sudah membahas terkait kesetimbangan benda titik. Di kesetimbangan benda tegar kita tahu bahwa setiap benda seperti ini ada pensil. Kita lihat di pensil panjangnya sekitar 20 cm. Di manakah letak beratnya? Saya sudah tahu bahwa pasti beratnya itu katanya di kita buktikan. Oke, ini dia yang itu sekitar tengah-tengah dari batang pensil ini. Inilah titik pusat gravitasinya. Oke, sekarang dengan bentuk yang lain. Ini kan bentuknya homogen panjang, berarti kalau homogen bergeser ke tengah-tengah. Sekarang ini ada satu lagi. Lihat, apa ini? Ini adalah garpu. Garpu ini bentuknya melengkung di salah satu. Mungkin kalau sebelumnya berdemonstrasi cara membengkokkan sendok. Nah, sekarang bukan membengkokkan sendok, tapi di manakah? Pertanyaannya letak titik pusat gravitasi dari garpu ini. Nah, panjangnya sekitar kurang lebih sama, sekitar ini 20 cm lah. Kalau misalkan di tengah-tengah berarti 10. Tapi dengan bentuknya seperti ini, bentuknya berbeda kan? Enggak simetris. Apakah tepat di tengah-tengahnya atau sedikit berbeda? Atau berubah? Buktikan dengan mudah. Letakkan jari Anda seperti tadi, di antaranya coba. Saya dalam mencoba di lebih ke kiri dari saya atau kanan dari Anda. Rupanya letak titik pusat gravitasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah pusat titik gravitasi di benda yang sama itu berubah? Bisa jikalau dengan kondisi tertentu, misalkan ininya dikurangi, dipotelin satu misalnya, dipotong, tapi yang susah ya kalau dipotong. Tapi kalau dipotong masih bakal berubah juga ya. Kalau ditambah, mungkin kalau ditambah saya akan mencoba menambah 2 garpu. Kira-kira di mana pusat gravitasi? Oke, perhatikan ya dari sini. Saya ambil ada 2, terus saya bantu. Ada 1 koin untuk membantu menggabungkannya. Dan untuk membantu dengan gelas tidak ada lem sama sekali. Ini pun sama. Kita membuktikan bahwa pusat gravitasinya itu akan berubah tergantung dari bentuknya. Oke, saya akan coba dulu untuk menggabungkannya. Coba taruh di gelas. Gelasnya bersih. Bisa kita buat gelas. Ya, nah ini hasilnya. Koin, kemudian 2 buah sendok, bisa setimbang, nempel tanpa ada bantuan apapun. Ya, nah ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah trik dari pembelajaran konsep kesetimbangan benda tegar. Bagaimana cara fisiknya atau konsepnya? Kita akan bahas berikut ini. Kesetimbangan benda tegar itu ada memiliki syarat. Yang pertama, resultan gayanya mesti harus 0, baik pada sumbu arah X maupun pada sumbu Y, seperti pada gambar. Ini mistar, maka titik beratnya berada di tengah-tengahnya.
Dan berikutnya, resultan torsi harus 0. Apa itu titik berat? Titik berat merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikel penyusun terkonsentrasi pada titik tersebut. Ini contohnya ada suatu kotak di mana masing-masing partikel pada kotak tersebut mengarah pada arah yang sama, disusun menjadi terkonsentrasi di satu titik, disebut dengan titik berat atau titik pusat gravitasi. Bagaimana menentukan letak titik berat? Ini misalkan ada gambar menentukan letak titik berat. Kita misalkan ada dua buah titik X1 di titik 1 di sini di atas, kemudian titik di bawahnya X2 dengan Y2, X1 dengan Y1. Bagaimana cara menentukannya? Yaitu dengan cara sama seperti ini, yaitu X gravitasi atau titik pusat gravitasi atau titik berat itu setara dengan W1 X1 yang mau partikel di titik 1, W2 berat di titik 2, dan letak titik gravitasi di titik 2 dan seterusnya. Hal yang sama untuk arah Y-nya juga. Sehingga apa hubungannya titik berat dengan momen gaya? Xg dan Yg atau merupakan titik berat atau titik pusat gravitasi di mana semua gaya berat yang bekerja pada benda menghasilkan resultan momen gaya 0. Jadi bisa dijawab seperti halnya yang tadi kita demonstrasikan terkait dengan pensil maupun garpu yang bisa setimbang di antara gelas, koin, dan juga dua buah garpu. Itu menandakan bahwa titik berat atau titik pusat gravitasinya itu ada di titik tersebut sehingga resultan gayanya 0, sehingga tadi keakarannya setimbang. Mungkin itu pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.